Saya juga berkuliah dulu di Fakultas Ekonomi Brawijaya, itu aktif di organisasi namanya ISEC. Organisasi ini tujuannya pada waktu itu adalah banyak belajar mengenai bekerja sama, bikin proyek bersama-sama, terus kemudian memimpin proyek-proyek yang ada. Oke? Nah, dari situ kita akan dapat ide kira-kira bagaimana kita bekerja dalam kelompok. Teman-teman sering nggak berkelompok bekerja dalam waktu SMA dulu? Sering nggak? Sering ya? Oke. Nah, dalam dunia kerja nanti, dalam dunia kerja, kemampuan kita untuk bekerja sama antar teman, tidak berkonflik ya, itu akan menjadi suatu kelebihan yang dicari. Oke? Nah, kemudian saya sempat juga bekerja di sebuah perusahaan di Kanada, itu pergi ke luar negeri. Yang kedua yang penting adalah siapa di sini yang sudah pandai berbahasa Inggris? Angkat tangan. Belum? Oke. Jangan malu. Tapi gini, dalam dunia yang sudah internet yang sangat terbuka, teman-teman di kampus ini saya minta kalau bisa semuanya lulus udah bisa jago bahasa Inggris, oke? Oke? Karena pada saat Anda nanti pergi dan keluar dari kampus ini, di depan yang Anda hadapi adalah orang dari India, orang dari Jepang, orang dari Amerika, dari Singapura, dan negara-negara lain yang akan Anda karirnya akan naik kalau cuman bisa bahasa Inggris doang. Ya, jadi bahasa itu jangan diremehkan. Karena bahasa adalah bagian daripada keahlian teman-teman untuk bisa tampil daripada yang lain. Oke? Setuju ya? Bisa bekerja berkelompok sama bisa berbahasa Inggris. Oke. Kemudian yang nomor 2 adalah saya pada waktu dalam bekerja, pernah nggak teman-teman di dalam pengalaman di sekolah itu merasa bahwa ojo rek aku nggak mau dilokno mbek koncoku, pernah nggak gitu? Jadi kita tidak mau dibully, kita tidak mau dibully sama teman kita sehingga kita memilih untuk tidak melakukan hal yang berbeda. Pernah nggak? Pernah? 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 Oke. Keputusannya apa gitu? Digas aja atau menahan diri? Gas. Hah? Justru gas. Oke. Bagus. Jadi perlu ada keberanian di antara anak-anak muda yang akan lulus nantinya untuk menjadi berbeda daripada satu ruangan ini. Gitu ya. Jadi artinya teman-teman kalau kita mau naik ke atas itu artinya Anda harus berani untuk berbeda sama yang lain. Oke? Mantap ya? Oke. Kemudian kita itu dalam sekolah ataupun bekerja, siapa yang paling aktif bertanya kepada atasan justru memudahkan atasannya untuk melihat anak ini punya potensi atau tidak. Kita nanti cek ya, di akhir acara siapa yang akan bertanya paling banyak. Cuman bertanya doang padahal. Bertanya itu meaning bahwa Anda punya keberanian, punya critical thinking atau punya pemikiran, dan mudah-mudahan punya ide kalau Anda cuman hanya bertanya saja. Oke? Jadi nanti Anda setelah di dalam acara ini ataupun di dalam kelas, di dalam kesempatan apapun, kalau boleh saya sarankan teman-teman untuk selalu berani untuk bertanya. Oke? Coba berlomba-lomba untuk menyampaikan ide. Jadi kalau nanti teman-teman lagi kuliah, aktiflah untuk bertanya dan memberikan ide kepada dosen. Bahkan nanti kalau setelah lulus di perusahaan Anda bekerja, sampaikan kritik, sampaikan gagasan Anda secara berani. Oke? Oke? Karena itu yang kita butuhin. Kita nggak butuh karyawan yang misalnya nih satu ruangan saya kumpulin. Oke teman-teman semua, kita mengarah kanan ya. Siap Pak, gitu ya. Tapi nggak ada satupun yang bertanya, kenapa Pak kok harus ke kanan?
Nah, jadi kita justru membutuhkan teman-teman yang bisa mimpin. Nah, misalnya di dalam kelompok merak ya, misalnya di kelompok merak, pimpinannya bilang A, B, C. Anggotanya boleh nggak nanya, kenapa kok A, B, C? Kenapa nggak D, E, F? Misalnya gitu. Boleh dong? Boleh ya. Jadi saya mau semua yang hadir di ruangan ini dalam ke depan belajar di kampus ini selalu mau mempertanyakan dan memberikan ide atau saran gagasan. Oke? Yang kedua adalah berkolaborasi dan sudah ya, bisa bekerja sama, bertanggung jawab dan seterusnya. Dan paling sulit adalah dalam setiap kelompok atau apapun tempat Anda bekerja atau sedang bersosialisasi ataupun di dalam kelompok-kelompok Anda, misalnya kelompok Raja Wali, bagaimana caranya Anda bisa aktif memberikan ide? Gimana caranya? Gimana caranya? Bikin ide. Di SMA sering ditanya nggak? Menurut kamu bagaimana? Sering nggak digituin? Sering? Yang cewek-cewek? Coba angkat tangan dari ruangan ini yang sering ditanyain pendapat, angkat tangan. Sama temennya boleh, sama orang tua boleh, sama kakaknya boleh, sama dia boleh. Angkat tangan. Ilmunya basic, nggak usah susah-susah. Anda bisa memberikan pendapat dan ide dalam setiap kesempatan, itu udah dianggap dalam kategori itu. Oke? Bisa nggak berjanji bahwa teman-teman akan mulai mengasah kemampuan memberikan ide dan gagasan? Sanggup? Sanggup nggak? Ya, tepuk tangan dong buat teman-teman. Oke? Oke, next slide. Next. Ini next sampai habis saja. Ada 7. Tuh, ya, cukup. Saya belum berani kasih slide ini sebetulnya karena teman-teman harus belajar dulu untuk aktif dulu. Kalau sudah jago aktifnya, maka sebagai seorang anak yang mampu untuk bisa di-consider sebagai pengusaha, mampu memiliki 7 kemampuan yang unik, yaitu yang pertama adalah Anda bisa membantu semua perusahaan untuk mencari peluang. Oh ya? Oke. Itu namanya peluang. Ada sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang, atau 2 orang, atau 3 orang, atau 4 orang, atau sekelompok orang banyak, dan kita bisa menawarkan sesuatu yang orang tersebut, atau 2 orang tersebut, atau sekelompok orang tersebut mau beli. Itu namanya apa? Peluang. Nah, dalam dunia usaha atau entrepreneurial, seorang pemimpin usaha itu butuh banyak satu ruangan ini untuk bantu saya, misalnya, menurut teman-teman kalau saya mau buka usaha di Pasuruan, ada peluang apa ya? Kalau saya kasih tahu saya, ada yang bisa kasih ide nggak? Nah, university atau kampus membutuhkan mencetak para SDM yang mampu memberikan kontribusi kepada dunia usaha. Ada peluang apa di sekitar kita hari ini dan masa depan? Kira-kira gitu. Ya. Menjadi pemimpin adalah peluang, justru adalah peluang yang sangat baik buat setiap mahasiswa, setiap anak muda untuk bisa mimpin. Nggak semua orang bisa mimpin. Wong pilkada aja semua orang pengen ini ya, pengen rebutan, pengen jadi bupati ya. Jadi artinya pemimpin itu adalah suatu kesempatan yang dicari oleh semua orang. Pada saat Anda diminta untuk memimpin, do your best. Jadi Anda harus bisa untuk bisa mengembangkan apa yang kurang di Anda dan membesarkan apa yang Anda sudah punya kelebihan di sana. Ya, karena kita butuh para pemimpin-pemimpin. Pemimpin itu apa sih sebenarnya? Leaders basically adalah dia yang bisa berkomunikasi, menyatukan satu kelompok, terus dia mencoba menanyakan pendapat dari yang kelompok ini, dia menyimpulkan dan kemudian dia bisa mengusulkan bagaimana kalau kita arahnya ke sana. Gitu ya. Jadi pemimpin bisa dari bottom up, bisa juga dari atas. Kalau dari atas biasanya, apapun aktivitas yang teman-teman lakukan, coba terus belajar bahasa Inggris. Jadi kan ada course gratis di YouTube atau apapun itu,
Terus cari peer itu apa ya? Teman yang bisa Anda berlatih bahasa Inggris. Mulai dari reading in English aja, baca artikel bahasa Inggris. Itu dulu aja. Jadi pada waktu Anda bisa terus baca artikel bahasa Inggris, kemudian yang kedua, sering nonton film bahasa Inggris. Ya. Jadi Anda terbiasa dengan dengar sentences atau conversation dalam bahasa Inggris. Itu dulu aja. Itu pertama. Yang paling murah ya. Nah, habis itu kan banyak dipakai kalau ada teman-teman yang misalnya ini bisa bahasa Inggris misalnya. Nah, nanti memang berikutnya adalah bagaimana kapan ada kesempatan untuk bisa pakai speaking in English, presentations in English misalnya, itu nanti artinya Anda bisa. Tapi mulai dari situ, membaca dan mendengar. Ya. Mbak siapa namanya? Mbak Nikma. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya wanita diberikan kesempatan untuk memimpin juga gitu ya. Yang pertama adalah perempuan itu sudah tidak lagi sebetulnya didiskriminasi, kecuali di tempat-tempat tertentu. Kalaupun ada diskriminasi terhadap perempuan, tunjukkan bahwa Anda mampu melakukan yang juga dilakukan oleh cowok-cowok juga, laki-laki juga. Misalnya Anda juga bisa melakukan pemikiran, Anda punya ide juga, Anda bisa melakukan perencanaan, Anda bisa memimpin juga. Ya. Jadi itu membuat perempuan dan laki-laki itu sebetulnya tidak berbeda. Gitu ya. Kecuali ada budaya atau culture yang memang di sekitar Anda itu mengganggu. Tapi sebetulnya sudah tidak ada. Kecuali semakin lama atau semakin sering bahwa kaum perempuan itu tidak pernah merasa dirinya lebih kurang daripada laki-laki, semakin teman-teman yang dari perempuan juga tidak pernah dibedakan gitu ya. Jadi tinggal josin aja, tetap bekerja dan tidak usah ragu-ragu untuk bisa terus berprestasi. Oke? Thank you, Manikma. Usaha itu sudah cukup sukses atau tidak? Yang pertama yang bisa diukur adalah bisnisnya itu dijalankan terus ada keuntungan di setiap bulannya. Oke? Terus kedua, bisnis itu lama-lama bisa ditinggal oleh pemiliknya, artinya bisa didelegasikan kepada karyawan yang lebih ahli. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, bisnisnya kemudian bisa lebih unggul daripada pesaingnya. Ya, jadi dia punya selalu pesaingnya kalau disuruh beli barang itu maunya ke kamu aja gitu, mau ke kita aja, lebih pilih ke kita. Nah itu adalah ketiga, unggul daripada pesaing. Keempat adalah dia sudah mampu untuk bisa bikin usahanya yang baru. Jadi pertama bisnisnya sudah unggul, terus dia bisa bikin toko kedua, toko ketiga, cabang. Ada 4. Oke? Thank you. I'm a throwback thing. It's like